Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang-Bincang Pintar. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Bersama kita sendiri sudah hadir Pak Gede Arnawa, beliau merupakan salah satu junior associate di Law Firm Togar Situmorang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, kita dengar dulu nih perkenalan dari beliau. Nah, mungkin untuk Pak Gede Arnawa, kita persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rudiat dan terima kasih juga tim dari podcast Bincang-Bincang Pintar karena telah mengundang saya. Nah, izin perkenalkan, saya Gede Arnawa, saya lahir di Bali. Sekarang saya bekerja sebagai junior associate staff legal di Togar Situmorang Law Firm dan juga sekarang saya merupakan bagian juga dari brand konsuler sendiri yang menangani terkait dengan urusan administrasi, baik itu haki khususnya yang kita akan bahas hari ini. Ya. Nah, terima kasih Pak Gede sudah memberikan perkenalannya. Nah, mari kita lanjut ke mengenai materi pembahasan kita terkait hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materinya, kita mau tanya dulu nih ke Pak Gede, apa sih itu arti atau ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual itu sendiri? Oke. Jadi mungkin bisa saya gambarkan sedikit secara garis besar ya, betul. Pak Rudiat. Untuk haki sendiri, hak atas kekayaan intelektual sendiri itu dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama itu hak cipta yang kita kenal dengan copyright. Itu biasanya terkait dengan cipta-ciptaan karya, baik itu karya seni, karya berupa suara, patung, lukisan, dan bahkan juga karya seni digital yang seperti sekarang ini Pak Rudiat, baik itu NFT, kemudian fotografi maupun sinematografi. Nah, kemudian bagian kedua, setelah tadi ada copyright, hak cipta kan, sekarang ada juga hak kekayaan industrial atau properties industrial property right. Nah, itu turunannya ada beberapa macam juga Pak Rudiat. Yang pertama ada hak paten, kemudian hak dagang, kemudian hak merek. Nah, hak merek ini juga ada dua, ada dua bagian, hak merek dagang dan juga hak merek jasa. Nah, mungkin yang rekan-rekan kenal sendiri perbedaan hak merek dan hak dagang ini Pak Rudiat ya? Iya, benar, betul sekali. Ya, sedikit saya gambarkan mungkin dengan contoh. Jadi hak merek ini adalah ya seperti yang kita kenal, artinya ya hak merek dagang dan hak merek jasa perbedaannya. Nah, hak merek dagang ini sesuai namanya adalah hak seseorang untuk mendaftarkan atau memperoleh perlindungan dari merek dagang yang ia miliki. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan ada memiliki merek Indomie, kemudian yang kita kenal seperti banyak produk lah yang bertebaran di pasaran kan gitu. Hak merek dagang. Lalu perbedaannya dengan hak merek jasa, ya kan, yang satu sisi tentang merek dagang, yang satu sisi memberikan pelayanan tentang jasa, kayak gitu, jasa transportasi sekarang kan ada Gojek, Grab dan lain sebagainya, gitu juga. Baik, terima kasih Pak Gede. Nah, mungkin sedikit banyaknya kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, kemudian kami mau bertanya nih Pak Gede mengenai hak kekayaan intelektual itu sendiri. Kira-kira seberapa penting sih bagi kita masyarakat biasa atau para pegiat dari seni itu sendiri atau pengusaha itu sendiri untuk mendaftarkan hak merek atau hak dagang kita? Nah, begitu Pak Gede kira-kira. Jadi begini Pak Rudiat dan rekan-rekan semua ya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan terkait pentingnya hak kekayaan intelektual sendiri, baik itu di bidang usaha, industri ataupun para penggiat seni ya khususnya sekarang. Jadi dari pengertiannya kan itu hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum atas kepemilikan suatu ciptaan atau hak kekayaan intelektual agar nantinya terhindar dari plagiarisme ataupun pencurian karya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut saya sangat penting bagi baik itu penggiat seni ataupun pengusaha, kemudian pemilik merek, baik itu merek dagang atau merek jasa, sangat penting itu untuk mendaftarkan mereknya
ataupun ciptaan-ciptaan atau karyanya di dalam atau menjadi hak kekayaan intelektual gitu. Wah, berarti sangat penting juga Pak Gede mengenai pendaftaran ini sendiri. Iya, sangat penting. Nah, maksud kita kan dengan adanya brand konsuler sendiri, dulu kan mungkin masyarakat masih berpikir, wah ini pengurusannya ribet dan segala macam kan begitu. Nah, dengan adanya brand konsuler ini sendiri, kita harapkan kita bisa membantu masyarakat untuk tidak perlu lagi memikirkan ribet lah, inilah, itulah tentang segala persyaratan administrasinya kan. Jadi cukup kita aja yang ngurus gitu. Oh, berarti di samping itu tadi juga ada layanan jasa berupa brand konselor tadi Pak Gede ya? Betul. Untuk melayani jasa pengurusan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya tadi. Nah, kemudian kira-kira nih Pak Gede, untuk hak kekayaan intelektual itu sendiri kira-kira ada bedanya nggak untuk hak kekayaan intelektual bagi warga negara Indonesia sendiri sama warga negara asing itu? Apakah ada perbedaan haknya gitu misalkan nih dalam hal pembuatan merek dagang nih misalkan nih? Karena kemarin kan kebetulan ada yang viral baru-baru ini terkait merek dagang dari Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren ya. Iya. Nah, kira-kira itu gimana sih Pak Gede kok bisa sampai kejadian begitu? Karena sebagaimana yang kita ketahui sendiri ya itu merupakan perusahaan yang besar loh. Nah, kok bisa sampai kejadian begitu? Nah, kira-kira gimana itu Pak Gede? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan rekan Rudiat, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ya dapat kita jelaskan. Ya, perbedaan tata cara pendaftaran WNA dan WNI itu dari segi persyaratannya ya jelas mungkin ada perbedaan baik itu karena kan WNI kan ada KTP, kemudian sedangkan WNA harus ada kitab kan, terus kemudian kalaupun dia tergabung dalam suatu PT misalkan dia kan tergabung dalam suatu PMA artinya pernama modal asing gitu. Nah, ketentuannya pun tentunya berbeda. Nah, kemudian terkait juga sengketa merek antara Polo Ralph Lauren dan Polo Indonesia. Nah, inilah sebenarnya pentingnya kita untuk mendaftarkan hak merek ataupun merek-merek usaha kita, terutama UMKM ya mungkin sekarang ini yang lagi merintis. Iya, betul Pak. Penting halnya untuk mendaftarkan dagangannya ataupun karya-karya seninya untuk didaftarkan kepada hak kekayaan intelektual. Menjadi hak kekayaan intelektual karena itu kan ada nilai ekonomisnya Pak Rudiat. Iya. Itu sih paling Pak Rudiat. Nah, kembali lagi terkait dengan Polo dan Polo Ralph Lauren. Polo Indonesia dan Ralph Lauren. Itulah sebenarnya itu merupakan kelalaian dari Polo Ralph Lauren sendiri ya setahu saya ya. Jadi beberapa artikel yang saya baca. Jadi sebenarnya perusahaan Polo Ralph Lauren ini sudah berdiri sejak lama. Polo Ralph Lauren ini kan brand ini kan asal luar. Iya, betul. Nah, kemudian datanglah dari Indonesia Polo Indonesia kan itu Polo Indonesia. Nah, cuma Polo Indonesia lebih gercep dia, gerak cepat untuk mendaftarkan hak mereknya cuma sekarang setahu saya mohon maaf jika keliru itu tuh masih dalam proses peninjauan kembali. Iya, sengketa itu. Nah, cuma bagaimana nanti keputusannya kan tergantung nanti putusan dari Mahkamah Agung gimana. Iya. Oh, berarti sangat vital berarti Pak Gede ya mengenai hak kekayaan intelektual ini sendiri. Nah, misalkan nih Pak Gede, saya sebagai pegiat seni misalkan nih saya bikin suatu karya lagu misalkan. Nah, lagu itu viral, namun saya lupa untuk mendaftarkan hak merek, hak cipta saya lah bagi lagu tersebut. Nah, tiba-tiba ada orang lain, ibaratnya artis yang sudah mempunyai nama, tiba-tiba melakukan copy paste dari lagu yang saya ciptakan, terus viral lagu itu dan orang lain beranggapan bahwasanya itu lagu itu memang ciptaan dari artis itu. Nah, itu gimana tuh Pak Gede kira-kira perlindungan hukum bagi saya? Misalkan saya belum daftar tadi Pak Gede. Oh, jadi kalau begitu kasusnya Pak Rudiat lupa mendaftarkan, artinya kan kelalaian ada di Pak Rudiat sendiri. Pak Rudiat punya ciptaan, mungkin misalkan lagu, terus Pak Rudiat lupa untuk mendaftarkan, kemudian dijiplak oleh orang lain tersebut yang mendaftarkan ke hakim lebih dulu. Jadi kan itu yang jadinya pemegang hak ciptanya. Beda loh Pak Rudiat, pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi pencipta itu
Ya seperti yang Pak Rodiat jelaskan tadi, misalkan yang menciptakan lagu mungkin Pak Rodiat, kemudian karena Pak Rodiat lalai, kemudian orang lain yang mencuri dan mendaftarkannya itu lebih dulu di hak kekayaan intelektual, maka otomatis pemegang hak cipta dari karya tersebut adalah milik orang yang mendaftarkannya itu. Jadi bisa separah itu ya, itu kerugian dari Pak Rodiat sendiri. Iya, itulah edukasi pentingnya dari hak kita ya, karena itu kan ada nilai ekonomisnya kembali Pak Rodiat ya. Nah kemudian kemarin nih kita kan sempat tuh dengar mengenai seorang mahasiswa, nah yang menjadikan suatu penelitian dari orang lain atau skripsi dari mahasiswa lain dijiplak untuk skripsi dirinya sendiri. Nah gimana tuh kira-kira Pak Gede itu tanggapannya, entah bisa diproses atau tidak, karena kan sebagaimana kita ketahui biasanya kan untuk skripsi jarang kita untuk mendaftarkan ke hak cipta itu sendiri. Nah kira-kira bisa nggak itu diproses Pak Gede? Nah ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui mungkin ya, ini pembahasan yang menarik nih. Jadi terkait dengan skripsi sendiri itu kan merupakan karya tulis ya. Iya betul, karya tulis. Nah sedangkan di dalam hak kekayaan intelektual itu kan berbagai macam jenis karya yang dilindungi, karya seni, kemudian baik itu karya seni suara, patung, lukisan, kemudian digital, kemudian juga karya tulis juga akan termasuk kekayaan intelektual. Nah sekarang tergantung ke pribadi masing-masing. Jadi orang tersebut peka tidak atau menghargai tidak jenis karya yang ia ciptakan sendiri. Selain itu juga rekan-rekan mahasiswa yang lain mungkin sekalian ini menjadi edukasi ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan ataupun menganggap remeh hal-hal yang sekiranya itu adalah merupakan pelanggaran atau melawan ketentuan perundang-undangan, baik itu plagiarisme sekecil apapun itu. Contohnya seperti yang tadi Pak Rodiat bilang, copy paste, kemudian copy paste dari tugas orang, menjiplak di skripsi orang lain, dan lebih parahnya lagi tanpa mencantumkan sumber dari mana ya. Betul. Kan tetapi kalau setahu saya kan berbagai kampus sekarang sudah menerapkan sistem plagiarism checker ya, kalau nggak salah itu menggunakan aplikasi yang bernama ada lah aplikasi. Iya ada aplikasi itu pokoknya ya. Kita nggak sebut di sini takutnya nanti promosi nanti ya. Nah itu si Pak Rodiat kira-kira. Berarti misalkan nih Pak Gede, tadi kan ibaratnya saya nih sebagai pemilik asli dari skripsi tadi, tiba-tiba mahasiswa lain cuma mengganti nama saya saja terus dikumpulkan. Kira-kira saya punya hak gak untuk melaporkan mahasiswa tersebut dalam ranah pidana? Kira-kira gimana Pak Gede? Karena kan secara ini sendiri kan saya juga gak tahu bahwasanya skripsi harus didaftarin atau gimana gitu kan. Kalau terkait skripsi perlu didaftarkan atau tidak, saya rasa itu kembali ke mungkin Permendikbud punya aturan. Aturan tersendiri dari atau mungkin dari ketentuan kampusnya punya aturan sendiri ya kan, terkait dengan sanksi yang akan dikenakan kepada mahasiswa atau mahasiswa lah yang kita sebut ya, yang sering menyalahgunakan ciptaan orang lain untuk dimasukkan ke ciptaannya sendiri tanpa menyantumkan sumbernya dari mana, penciptanya siapa, penulisnya siapa kan itu. Nah itu saya kira para civitas akademika maupun dosen-dosen juga perlu memperhatikan. Sekarang kan udah canggih-canggih, baru udah bisa ditelusuri, di track. Ini ngambilnya dari mana, Mungkin menurut saya sih lebih ke sanksi dari kampus yang asalnya ya. Dari sanksi akademik sih. Berarti tidak, selama belum didaftarin itu bukan termasuk jadi pencurian dalam pidana. Betul. Ya. Nah, tadi kan kita sempat dengar nih Pak Gede mengenai brand counselor itu. Nah, sebenarnya brand counselor itu ada di mana sih? Maksudnya itu di bawah naungan apa sih gitu? Kok bisa ada brand counselor gitu Pak? Iya. Jadi di kantor law firm Dr. Tugas Situmorang ini juga ada berbagai macam jenis ini apa namanya? Pelayanan, jenis pelayanan maupun proyek lah yang kita bilang ya. Yang pertama itu ada law firm, tentunya itu kan pelayanan tentang hukum, jasa hukum, baik itu pidana, perdata, litigasi maupun non litigasi. Dan di dalam law firm itu pun juga ada kita layanan gratis yang bernama PBH Panglima Hukum Bali. Nah, selain itu ada juga PT BGS, Bali Global Service, itu
berkaitan dengan urusan keimigrasian, urusan tentang pengurusan PT, izin dan lain-lain. Nah, di bawah PT BGS itulah ada project brand konsuler. Nah, itu tuh secara spesifik melayani masyarakat di bidang baik itu haki, paten dan lain-lain lah. Itu Pak Rodiat. Oh, berarti brand konsuler itu sendiri berada di bawah naungannya dari PT Bali Global Service. Bali Global Service sendiri. Oh, gitu. Begitu Pak. Nah, mungkin nih sedikit mungkin bertanya-tanya ya. Mungkin kalau masih masuk dalam tema kita hari ini, syukur kalau agak di luar sedikit mumpung kita bertemu sama Pak Gede. Betul. Nah, mengenai brand konsuler tadi Pak Gede, kira-kira layanan apa saja sih yang dilayani oleh brand konsuler tadi? Di luar yang kan tadi ada pendaftaran haki, pendaftaran merek dagang dan lain sebagainya. Nah, di luar itu kira-kira apa saja sih yang dilayani? Nah, kalaupun kita bahas tentang pelayanan dari brand konsuler ini sendiri ya, tentunya banyak ya. Namun secara umum dapat saya jelaskan bahwasanya pelayanan dari brand konsuler sendiri ini tidak mencakup tentang haki sendiri, tapi ada beberapa juga, baik itu tentang pendirian PT, pembubaran PT, baik itu PMA maupun PT biasa WNI, kemudian juga terkait dengan pendirian CV, firma dan lain sebagainya. Itu kemudian. Nah, tentunya dengan persyaratannya bisa mungkin kalian akses nanti di website brand konsuler sendiri ataupun di media sosial brand konsuler sendiri. Untuk tanya-tanya lebih lanjut ya, nanti kan bersama saya dan rekan-rekan saya nanti. Nah, mungkin kita sedikit kembali lagi nih mengenai hak intelektual tadi Pak Gede. Udah promosinya berarti Pak Gede. Udah cukup dulu promosinya. Karena baru inget nih mengenai kekayaan intelektual tadi. Nah, kira-kira di dalam hak kekayaan intelektual itu sendiri, misalkan nih seorang penulis lagu atau seorang penyanyi gitu yang mempunyai sebuah karya lagu. Nah, dia kan otomatis punya hak itu sendiri ya, hak cipta ya. Iya, hak cipta. Nah, misalkan nih lagu dia dipakai oleh orang lain untuk kegiatan komersil lah. Nah, itu gimana tuh Pak Gede kira-kira teknisnya, atau entah ada izin tersendiri apa gimana gitu. Nah, dalam konteks lagu ya, karya seni suara itu kan biasa lah ya, lumrah kita dengar kan, kita alami juga beberapa penyanyi yang mengcover lagu dari penyanyi aslinya. Karena biasanya kita di kafe-kafe itu sering dengar lagu itu Pak Gede. Nah, kalau di kafe-kafe itu sepertinya itu kan cuma mengcover aja kan. Nah, kecuali nanti dia mengadakan konser yang notabene adalah untuk mencari keuntungan atau komersil ya kan. Nah, itu baru perlu adanya izin dari pencipta lagu. Nah, itu entah dia mendapatkan royalti atau gimana. Nah, di dalam hak kekayaan intelektual sendiri kan suatu ciptaan itu pasti memiliki nilai ekonomis. Dan kalau itu dikomersilkan tentunya ada royalti yang akan pemegang hak ciptanya itu dapat, gitu loh Pak Rodiat. Nah, kita kan dengar tadi mengenai royalti ya. Nah, mengenai royalti itu misalkan untuk sebuah lagu itu ada minimal harganya atau gimana sih, atau memang atas dasar kesepakatan pemilik lagu sama yang mau menggunakan tadi Pak Gede? Nah, terkait dengan royalti itu sendiri sih tergantung kesepakatan ya, artinya tidak terpatok lah harganya. Seperti kita tahu kan konser-konser ataupun apalagi konser-konser yang sudah melibatkan ribuan tiket ya, pasti itu keuntungannya udah lumayan lah gitu kan. Betul Pak Gede. Nah, tentunya royaltinya itu adalah tergantung kesepakatan dari kesepakatan para pihak Pak Gede. Entah royaltinya berapa persen kan, ya itu sih. Nah, jadi nggak ada yang mematok harga lah. Iya, betul. Tergantung kesepakatan dua belah pihak aja. Nah, kemudian Pak Gede kami mau nanya lagi nih mengenai hak royalti ini. Kira-kira seumpama nih sang pemilik hak ini tadi, hak cipta ini tadi meninggal dunia. Nah, untuk hak royalti ini bisa gak diwarisin atau dikasih kemana, atau bahkan hak royalti tadi diperjualbelikan ke orang lain lagi gitu, gimana Pak Gede? Nah, ini juga menarik, ini perlu kita bahas kan. Jadi hak kekayaan intelektual sendiri seperti yang saya sampaikan tadi itu ada nilai ekonomisnya. Dan di dalam hukum waris sendiri atau dalam kitab undang-undang hukum perdata sendiri kan itu ada mengenal jenis-jenis harta benda ya, jenis-jenis benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak,
baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Iya. Nah, hak kekayaan intelektual sendiri merupakan jenisnya adalah benda bergerak tak berwujud. Artinya itu bisa berpindah-pindah namun tidak ada wujudnya. Artinya tidak ada bentuk fisiknya, walaupun di dalam kertas kan ya tetaplah tidak ada, dianggap tidak ada bentuknya gitu. Nah, sebenarnya kalaupun misalkan pemilik atau pemegang hak cipta itu sudah meninggal misalkan, nah otomatis hak kekayaan intelektual itu karena ada nilai ekonomisnya dan nanti apabila itu dikomersilkan akan mendapatkan royalti, itu jelas bisa diwariskan. Bahkan Pak Rodiat sendiri kalau tahu misalkan suami istri nih, suami istri misalkan sebelum perkawinannya dilangsungkan itu tidak ada perjanjian pemisahan harta. Nah, di dalam masa pernikahannya itu dia menciptakan suatu karya yang didaftarkan di hak kekayaan intelektual kan begitu. Nah, kemudian tiba-tiba mereka pisah, bercerai. Hak kekayaan intelektual ini atau ciptaannya tersebut juga bisa dijadikan harta gonogini karena itu kan ada nilai ekonomisnya seperti yang kita sampaikan tadi, kan itu juga termasuk benda bergerak tak berwujud. Artinya ada nilai ekonomisnya dasar. Oh begitu Pak Gede. Nah mungkin mau nanya lagi nih Pak Gede. Mau nanya lagi mumpung ketemu kan kita Pak Gede. Nah mengenai kan biasanya nih sering kita lihat di berita-berita mengenai bengkel-bengkel otomotif nih Pak Gede. Nah mereka kan bangun sebuah mobil. Nah custom ya? Ya custom cuma mobil Lamborghini ala kearifan lokal lah Pak Gede. Ibaratnya gimana tuh Pak Gede kira-kira? Nah hak ciptanya itu. Kalau custom sendiri sih ya sah-sah ya, kita lihat di dalam dunia otomotif sendiri kan selama itu tidak dipatenkan ataupun nggak didaftarkan ya, kecuali mungkin Harley Davidson ya, karena itu kan seperti yang kita ketahui Harley Davidson itu sudah mematenkan mesin V-twin-nya itu yang ciri khasnya kan menggeblar gitu kan. Nah cuma kalau kasusnya sekarang yang ada di Bandung kalau nggak salah ya, Lamborghini itu. Betul. Nah itu kan masuknya mobil custom ya. Mobil custom walaupun mirip sedemikian rupa dengan Lamborghini itu, padahal aslinya kan mobil apa gitu. Orang-orang kan juga tetap mendengar atau melihat tersebut sebagai brand Lamborghini yang sangat besar. Gitu. Iya betul. Tidak ada merugikan sih kalau menurut saya Pak Rodiat ya. Kecuali orang-orang kaya kan semua, wah ini daripada beli Lamborghini mending ini beli itu semua tuh. Mungkin merugikan pihak Lamborghini misalkan turun omsetnya gitu Pak Gede gimana? Ya itu sih masih jauh sih itu Pak. Masih jauh itu Pak. Itu masih belum lah sampai di sana. Belum sampai di sana. Misalkan kayak contohnya lagi kayak ada motor apa gitu, misalkan Shogun motornya cuma covernya jadi dibentuk jadi H2 misalnya gitu Pak Gede, gimana Pak Gede? Nah itu mungkin tidak lebih ke haki gitu Pak Rodiat, mungkin lebih ke peraturan lalu lintas sih kalau itu ya di bidang kepolisian, mungkin sesuai atau tidaknya terkait dengan peraturan tersebut ya. Ya kalau haki sih menurut saya selama kembali lagi ciptaan tersebut tidak didaftarkan di hak kekayaan intelektual, artinya orang lain kan bebas dong memanfaatkan karya-karya tersebut karena tidak ada perlindungan hukumnya gitu. Jadi boleh saja bikin yang kayak gitu, apalagi selama layak dijalankan di jalan raya gitu Pak ya. Custom kan emang boleh, apalagi sekarang presiden kita juga baru-baru ini kan custom. Ada custom motor choppernya itu kan. Oh betul Pak Gede betul. Yang di mana itu, yang di IKN itu. Betul Pak Gede. Nah mungkin kira-kira nih sebelum kita mengakhiri dari podcast kita hari ini, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak Gede untuk warga-warga, untuk masyarakat seluruh Indonesia yang mengenai pesan-pesan terkait hak kekayaan intelektual itu sendiri, atau mengenai antisipasi kita sebagai pegiat karya itu sendiri agar kita tidak dirugikan lah di kedepannya oleh orang lain gitu Pak Gede. Nah, closing statementnya Pak Gede. Iya, terima kasih Pak Rodiat ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semua penonton podcast bincang-bincang pintar kali ini yang membahas khusus terkait dengan hak kekayaan intelektual ya. Nah, saran dari saya mungkin mungkin hak kekayaan intelektual sendiri ini mungkin sepele ya bagi orang-orang awam, orang-orang awam. Tahu gitu Pak Gede. Sedangkan di dalam industri baik itu musik ataupun industri karya seni, industri baik itu dagang, merek dan lain-lain, ini sangat penting sekali Pak Rodiat, karena
sekali kecolongan itu akan merugikan mereka, betul. ya kan, sangat menyesal mereka nantinya. Nah, maka dari itu agar hal-hal yang dahulu kita lihat itu tidak terulang lagi, maka dari itu baik. Sekarang kan udah banyak nih UMKM bermunculan nih, brand-brand lokal udah mulai menunjukkan eksistensinya kan. Nah, penting bagi mereka untuk mendaftarkannya di dalam hak merek ya, dalam hak kekayaan intelektual. Apalagi sekarang seniman-seniman juga sudah mulai kreatif, tidak melulu soal karya seni offline Pak Rodiat. Sekarang juga ada karya seni digital ya, yang kayak YouTube konten tadi Pak Gede ya, diplagiasi. YouTube konten, mungkin setup ataupun NFT ya, mungkin yang dulu sempat viral itu Gozali itu ya, yang dijual fotonya di NFT itu ya, jadi kaya itu Pak Gede. Ya, cuma sekarang NFT agak redup ya. Iya. Nah, cuma walaupun begitu tetap kita harus memperhatikan dan juga aware lah tentang haki ini sendiri, brand kita sendiri gitu, agar nantinya tidak kecolongan. Mungkin itu edukasi yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin sedikit kita garis bawahi tadi mengenai pendaftaran tadi ya bagi UMKM. Nah, bagi para pelaku usaha atau UMKM yang sekiranya tidak punya waktu nih untuk mengurus dari pendaftaran haki itu sendiri, mungkin bisa menghubungi brand konsuler tadi Pak Gede ya Pak. Betul. Nanti kan di deskripsi kita cantumkan nomor brand konsuler sendiri. Itu tata caranya pada umumnya kalian datang ke kantor kami atau menghubungi kami via telepon atau WhatsApp. Jadi kita akan memberikan konsultasi ataupun bagaimana cara kalian agar bisa kami layani syarat dan prosedurnya gitu. Nah, mungkin dengan selesainya dari closing statement dari Pak Gede sendiri, mungkin kami akan pamit undur diri bersama saya Ahmad Riyad Salim Esa. Mungkin sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari podcast Bincang-Bincang Pintar. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Gede.